Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Nurul Indiani dengan NIM 243-059. Saya adalah mahasiswa dari kampus Politeknik ATI Makassar dengan program studi Teknik Industri Agro. Tujuan saya membuat video animasi AI yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar industri 4.0. Sebelum itu, jangan lupa like, comment, and share ya teman-teman. Jadi, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah Coto Makassar. Mari simak videonya. Coto Makassar adalah salah satu hidangan khas dari Makassar, Sulawesi Selatan yang sangat terkenal di Indonesia. Makanan ini merupakan jenis sup daging yang kaya rempah dan cita rasa. Biasanya terbuat dari daging sapi, jeroan sapi, dan kadang-kadang tambahan jeroan lainnya seperti limpa atau paru. Coto Makassar memiliki sejarah yang cukup panjang dan kaya, yang berkaitan erat dengan tradisi kuliner dan kebudayaan masyarakat Makassar. Nama coto berasal dari bahasa Makassar yang berarti sup atau kaldu, sedangkan Makassar merujuk pada kota Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, yang menjadi pusat dari budaya kuliner ini. Coto Makassar ini sudah ada sejak berabad-abad lamanya dan terus berkembang seiring dengan pengaruh budaya yang ada di Sulawesi Selatan. Sejarah Coto Makassar berawal dari tradisi masyarakat Bugis dan Makassar yang dikenal dengan kemarihan mereka dalam mengolah bahan makanan, terutama daging sapi. Coto Makassar ini pertama kali dikenal di kalangan masyarakat Kerajaan Makassar pada abad ke-16. Tepatnya saat Kerajaan Goa dan Talo berkuasa di wilayah Sulawesi Selatan. Pada masa itu, coto Makassar dianggap sebagai makanan yang istimewa dan sering disajikan pada acara-acara besar seperti pesta adat, pernikahan, dan perayaan lainnya. Awalnya, coto Makassar merupakan hidangan yang terbuat dari daging sapi yang direbus dalam waktu lama bersama dengan berbagai rempah-rempah. Biasanya bahan-bahan seperti jintan, ketumbar, daun salam, lengkuas, serai, dan bumbu-bumbu lainnya digunakan untuk memberikan rasa yang kaya dan gurih pada kaldu. Daging sapi yang digunakan untuk coto Makassar juga dipilih yang berkualitas dan memiliki tekstur yang empuk agar menghasilkan rasa yang maksimal. Perkembangan coto Makassar. Seiring berjalannya waktu, coto Makassar mulai berkembang dan menyebar ke daerah lain di Indonesia, khususnya di wilayah Sulawesi. Banyak warung dan restoran di Makassar yang mulai menyajikan hidangan ini, dan mereka menambahkan berbagai variasi dalam cara penyajiannya. Beberapa varian menggunakan tambahan jeroan sapi, seperti paru, usus, atau hati yang semakin memperkaya rasa dari coto tersebut. Pada masa pemerintahan Belanda, coto Makassar juga mulai dikenal oleh orang-orang luar Sulawesi dan menjadi salah satu hidangan yang disukai. Namun tetap saja, coto Makassar yang asli hanya dapat ditemukan di Makassar, meskipun beberapa daerah lain di Indonesia mulai mencoba menyajikan hidangan serupa. Coto Makassar biasanya disajikan dengan nasi putih yang masih hangat. Salah satu ciri khas dari penyajian coto Makassar adalah taburan kecap manis, daun bawang, dan sambal yang terbuat dari cabai rawit yang memberikan rasa pedas. Coto Makassar juga sering disantap dengan ketupat atau buras, yakni ketan yang dibungkus daun pisang yang menambah kelezatan dan kenikmatan hidangan ini. Coto Makassar biasanya dimakan sebagai hidangan utama, namun juga dapat dijadikan hidangan penutup atau hidangan untuk acara tertentu seperti pernikahan dan pesta adat. Coto Makassar bukan hanya sekedar makanan, tetapi juga merupakan bagian dari tradisi dan budaya masyarakat Makassar.
Sebagai makanan yang sering disajikan dalam acara-acara penting, coto memiliki makna simbolik sebagai makanan yang melambungkan kehormatan dan kemuliaan. Dalam masyarakat Makassar, hidangan coto seringkali dipersembahkan kepada tamu-tamu kehormatan atau dalam acara besar yang melibatkan banyak orang. Selain itu, coto juga memiliki tempat yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Makassar. Di setiap sudut kota Makassar, Anda akan menemukan warung atau kedai yang menjual coto Makassar, yang menjadi pilihan utama bagi warga lokal maupun wisatawan yang ingin menikmati cita rasa khas Makassar. Hidangan ini juga menjadi simbol keramah tamahan, di mana penyajiannya dalam suasana makan bersama menggambarkan nilai kebersamaan yang sangat dijunjung tinggi dalam budaya Makassar. Coto Makassar di luar Sulawesi Selatan. Meskipun coto Makassar merupakan makanan yang berasal dari Makassar, saat ini hidangan ini telah dikenal di banyak daerah di Indonesia, bahkan di luar negeri. Banyak restoran atau warung makan di Jakarta, Surabaya, Bali, dan kota-kota besar lainnya yang menyajikan coto Makassar. Pengaruh coto Makassar yang meluas ini tak lepas dari daya tariknya yang unik, dengan kombinasi rasa gurih yang pedas yang menjadi favorit banyak orang. Bahkan di luar negeri, terutama di negara-negara yang memiliki komunitas diaspora Indonesia, hidangan coto Makassar seringkali disajikan salah satu menu unggulan dalam acara atau restoran yang menyajikan masakan Indonesia. Kesimpulan dari sejarah coto Makassar. Coto Makassar bukan hanya sekedar makanan, melainkan juga bagian dari budaya dan sejarah panjang masyarakat Makassar. Dari zaman Kerajaan Goa hingga saat ini, coto Makassar telah melalui berbagai transformasi dan tetap mempertahankan keasliannya sebagai hidangan yang kaya rasa dan menjadi kebanggaan masyarakat Makassar. Coto Makassar terus dikenang dan dinikmati oleh banyak orang, baik yang berasal dari Makassar maupun yang baru pertama kali mencobanya, berkat cita rasa yang khas dan menggugah selera. Hingga kini, coto Makassar tetap menjadi ikon kuliner yang membanggakan dan dikenal luas di seluruh Nusantara. Sekian penjelasan singkat tentang sejarah coto Makassar. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.